للعالمين وأنزل كتابه هدى للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم ورسول العظيم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما به وكرم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Sadaqallahul adzim. Yang mulia para alim ulama, para tokoh masyarakat, khusus guru kita Bapak Ustaz Muhammad, Ketua Pengajian Majelis Nurul Muhajirin, Ibu Hajah Jamilah, Insya Allah sampai tua juga cantik. Kan namanya emang Jamilah, artinya cantik. Dia 70 tahun juga tetap cantik. Yang penting hatinya hebat. Ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu, bapak jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya karena saya nggak tahu namanya tua-tuanya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormatnya. Alhamdulillah, di sore yang mulia ini Allah gerakkan mata hati, langkah kaki kita sehingga kita bisa bersama berkumpul di tempat yang mulia ini, di kediaman rumah Ibu Waniati binti Wagino, dalam rangka tasyakur bin nikmah. Yang pertama, walimatul akikah atas nama Ananda Silvana Lopulalan bin Doni Lopulalan, dan juga yang kedua dalam rangka walimatul syafar yang insya Allah akan berangkat pada tanggal 3 Januari 2016 dengan sebuah harapan doa dari kita semua. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat sahibul bait ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saat nanti perjalanannya mudah-mudahan diselamatkan, ya, disehatkan badannya, bisa kembali ke tanah air tercinta dengan membawa predikat umrah yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in wa tabi'ah, para pengikut yang senantiasa taat dan patuh terhadap ajarannya, yang mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Satu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah halaqah, dalam sebuah perkumpulan seperti ini nih, ya, bareng sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah surat Ali Imran ayat 85 yang berbunyi: A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala min. Ya, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah di yaumil kiamat. Tuh, Allah menjelaskan, Bu, kalau ada orang hidup di dunia ini, dia mencari agama bukan agama Islam, nanti dia memiliki kiamat nggak bakal diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh jadi berbagai macam agama mengaku dirinya adalah agama yang benar, itu menurut paham masing-masing pemeluknya, tetapi yang cuma diterima cuma agama Islam, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka ya termasuk golongan orang-orang yang merugi, kata Allah. Jadi orang yang ketika hidup di dunia agamanya bukan Islam, dia orang yang merugi, kata Allah. Kenapa rugi? Bukan di dunia, nanti di akhirat. Kenapa? Rugi berbuat kebaikan tapi nggak mendapatkan ridho dan pahala dari Allah. Bu, kalau ada orang non muslim hari ini dia keluarkan duit, ya, dia keluarkan duit 50 juta untuk menolong orang fakir miskin, untuk bencana korban banjir. Kan di Bekasi banyak banjir nih, ya, banyak. Ini musim hujan kemarin deg-degan dulu nih kayaknya nih. Komplek BDN ini nih kayaknya ngelihat kalau cuaca. Oh, BDN ini mah kagak tegang, yang bawah yang tegang kali Ustaz. Ustaz ya, ini Ustaz kalau udah petir cuaca, kalau udah tegang
Jadi petirnya geluduknya dua, dor api, wah, terdapat banjir. Kalau ada orang non-muslim, dia kemudian memberikan bantuan dalam bentuk banjir dan lain sebagainya, 50 juta seumpama, dia tidak mendapatkan apa-apa nanti di hari kiamat. Kenapa? Karena dia tidak punya dasar iman. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum ajran. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu akan mendapatkan pahala dari Allah. Ya, makanya orang non-muslim biar tetap berbuat baik, tetap pahalanya, ada pahalanya. Maka manusia di dunia jangan cuma bilang begini, gua main ya walaupun kagak iman yang penting baik, ya nggak bisa. Hidup di dunia ini kan nggak cuma modalnya baik doang. Kan kadang-kadang kita mengukur orang begitu, dia mah biar nggak pernah sholat juga tapi orangnya ramah. Daripada dia sholat tapi metut mulu, ya kayak keong juga mulu. Jangan ya. Orang kalau nggak punya iman, yang kebaikan yang lain nggak akan dinilai oleh Allah. 50 juta dia infakkan, 50 juta bantu orang kebanjiran, nggak bakal dapat apa-apa, itu rugi kata Allah. Tapi orang yang beriman, jangan kata 50 juta, biar kata dia 3M, 5.550 itu maksudnya. Alhamdulillah rumah saya di rumah duit MM-an saya 5.550 itu. Pokoknya kita nikmat aja Bu. Dikasih duit berapa juga harus punya qanaah. Apa? Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Dikasih 3M, 5M nggak jadi masalah. Bisa. Hanya besok Ibu kalau dapat gaji dari suami, mohon maaf, ini saya gaji hari ini cuma 1M, jangan nambah. Ada yang nambah? Jamaah yang mudah-mudahan kepada Allah SWT. Ketika Nabi menjelaskan ayat ini, tiba-tiba orang Yahudi pada datang sama Nabi. Apa dia bilang? Wahai Nabi, nahnul muslimun, kami ini beriman wahai Nabi. Kami ini orang yang beriman kepada Allah dan juga kepada engkau wahai Nabi. Kata Nabi, kalau engkau beriman maka engkau harus melaksanakan menunaikan ibadah haji. Oh, perintah itu tidak untuk kami, kata orang Yahudi. Tapi itu untuk siapa? Untuk engkau dan juga untuk umatmu saja wahai Nabi. Lalu bagaimana Rasulullah menyebut orang-orang Yahudi itu sebagai orang-orang yang kafir? Karena dia mengaku beriman tapi tidak mau menunaikan ibadah haji. Maka turunlah ayat surat Al-Imran ayat 97 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi. Ini bagaimana? Dan sesungguhnya kewajiban haji merupakan sebuah perintah dari Allah untuk manusia. Bagi siapa? Mereka yang telah mampu memiliki, yang mereka memiliki kemampuan dalam hal melaksanakan haji itu sendiri. Makanya Bu, haji itu hukumnya wajib, termasuk kategori rukun Islam yang kelima. Haji nanti kan nyambung sama umroh, karena haji sama umroh itu kan memang satu hal yang tidak bisa dipisahkan, gitu ya. Cuma kalau orang haji bisa umroh, sekalian umroh tidak bisa haji. Kenapa? Kalau umroh kan waktunya kapan saja boleh. Kalau haji kan ditentukan waktunya. Makanya kan sebetulnya ibu ini bukan berarti apa, nggak bisa berangkat haji. Ibu tuh bisa berangkat haji bulan ini, cuma kan nggak bisa waktunya. Gitu Bu ya? Gitu aja deh alasannya Bu. Kenapa kagak berangkat? Kita mah sebetulnya bisa berangkat haji, tapi ini emang kenapa? Cuma nggak bisa. Emang kenapa? Kan belum waktunya. Sekarang mah nggak boleh. Waktu haji ditentukan waktunya di bulan Jul. Itu aja alasannya. Tapi bagi orang-orang yang memiliki kemampuan berhaji, dia harus. Nabi menjelaskan, "Mammalaka zada qarra ila ta'an tuballighuhu ila baitillahil haram falam yahzqala alaihi ayyamut ila yahudiyan aw nasraniyan." Barang siapa yang oleh Allah diberikan kemampuan kelebihan harta dan juga kesehatan, dia mampu berangkat, maka kalau dia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani, innaudzubillah min dzalik. Syaratnya Bu kalau mau haji, mau umroh 3. Syarat yang pertama itu adalah yang dimaksud oleh Sabila,
Yang pertama adalah harus ada tiun. Tahu tiun? Duit. Tiun. Sekarang kan zaman dibalik. SMS dibaliknya jadi SMS. Duit dibalik jadi bakso dibalikin tumpah. Yang pertama perlu ada ongkosnya, bukan duit, bukan. Ibu nggak punya duit nggak apa-apa, yang penting punya ongkos. Sama wae atuh teh lotok teh ayam itu juga. Yang pertama punya kemampuan ongkosnya. Yang kedua bagaimana Bu paham ilmunya. Karena berangkat juga ada ilmu-ilmunya. Maka paling tidak kita belajar dulu aja dah talbiyahnya. Ya coba belajar sekarang. Labbaik Allahumma minta-mintanya dulu sama Allah. Berdunia sajib aku mintalah kepada aku, yakin aku akan kabulkan kan gitu kata Allah. Bu, doa kita pasti ijabah. Enggak hari ini, tahun besok, enggak tahun besok, 2 tahun yang akan datang Allah enggak bakal bohong, enggak bakal ingkar dengan janjinya. Ya, mudah-mudahan kalau kita baca talbiyah masa Allah, kan kata Allah orang dia udah pengen banget naik haji, makanya ibu kan yang pertama perlu ada ongkos, yang kedua perlu ada ilmu, yang ketiga perlu ada ibu duit banyak sampai bertumpuk, tapi kalau misalnya tidak wajib haji. Maka 3 nih syaratnya, sehat badannya, ya kan, ada tiunnya, kemudian bisa ilmunya. Nih yang 3, kira-kira kita udah punya berapa syarat yang sudah sekarang? Baru 1 ya, baru sehat, berat, duitnya udah ada? Belum? Selamat bermimpi dulu dah. Nah, yang kedua berarti ilmunya tuh, kalau duitnya perlu dicari. Kalau ilmu mah gampang, tinggal kita ngapalin. Bagaimana? Ya minimal setiap hari talbiyah belajar di rumah. Ya nanti ada meja putar. Baik Allah, meja diputerin 7 kali. Kata suaminya ngapain? Ibu belajar dulu talbiyah. Hitung-hitung putar Ka'bah. Di sana nggak kaget. Ya Allah, Bu, malaikat kan melihat dengan mesmenya. Ya Allah, ini Bu Haji Jamilah muterin meja sampai 7 kali tiap hari. Ya Allah, udah dah ya Allah, kan begitu. Insya Allah ya, muterin meja insya Allah. Baca tasbih. Ya, insya Allah. Saya udah doa, tapi nggak bisa juga. Ayo Bu, perbanyak bacaan surah Yasin tiap malam 40 hari. Minta dah. Jadi kita lihat aja, minta doa wasilah dengan Al-Quran. Baca surat Yasin, kan bisa juga baca surat Ar-Rahman 40 malam. Yuk, pengen berangkat haji, kita udah baca surat Yasin, baca surat Ar-Rahman nggak juga. Ayo ambil surat tanah. Jual. Langsung sama ya. Kalau berangkat haji mampu nggak mahal. Di bambu patok bambu aja cukup. Bambu sepatok taruh patokin di tanah. Jual tanahnya. Oh, kita yang belum bisa berangkat haji, ada harapan kita masih bisa itu berangkat umroh. Ya, insya apa sih untungnya umroh itu? Gitu kan? Ya Allah, dalam hadis Rasulullah menjelaskan, tabi'una bainal hajja wal umrata fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunub. Tuh kata Nabi, bagaimana Bu? Senantiasa kau teruskan apa tuh yang namanya haji dan umroh. Terus laksanakan haji
umroh nggak bisa haji, umroh nggak bisa umroh haji. Syukur-syukur haji sama umroh. Ya Allah, kenapa? Fa innahuma yanfiyanil faqra wad dunub, karena sesungguhnya dua hal tersebut, haji sama umrah, dua-duanya itu mampu menghilangkan dosa-dosa hidup kita. Bahkan Rasulullah menyebut seperti bagaimana? Seperti tungku. Ya, tungku itu yang dibakar, ada besi dibakar sampai dia meleleh. Itu gambarannya bagaimana orang yang punya dosa yang saking dosanya gede itu akan meleleh dengan cara haji dan umroh. Maka benar kata Nabi SAW, man hajjalillah, barang siapa yang berhaji karena Allah, ya kan, lam yafsuk wa lam yaqlas, dia tidak melakukan kefasikan, dia tidak melakukan perkataan yang rafas, yang salah. Di sana nggak ngegosip. Hati-hati, ntar dia haji ngegosip. Kita di Mekah bisa ketemu haji sulam nggak ya? Misalnya ada haji sulam yang tukang bubur itu aja apa tuh? Yang tujuh kali tuh naik haji 7 kali haji mau ini apa lu? Entar di sana kita ngegosip. Nah kalau orang haji di sana ngegosip, umroh di sana ngegosip, maka sekali lagi tidak ada pahala. Hati-hati. Di sana harus dijaga, ya, mau ngomong yang buruk istighfar. Orang kalau di sananya nggak melakukan kefasikan, nggak melakukan perkataan yang buruk, tidak melakukan perkataan yang tidak bermanfaat, yang sia-sia, apalagi yang tadi ya mengandung dosa, ya, dia pulang roja'a kayaumin waladatuhu, maka saat pulang dia seperti bayi yang baru dilahirkan dari dalam kandungan ibunya. Ya Allah, Bu, bayi keluar ada yang bawa dosa nggak? Kagak ada dosa. Berarti 60 tahun kita berangkat haji, berangkat umrah, pulang, insya Allah dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu. Amin ya robbal alamin. Yang pertama umroh, mudah-mudahan ibu ya nanti ketika pulang insya Allah dihapus dosa-dosa ibu sama Allah Subhanahu wa taala ya robbal alamin. Yang kedua, walimatul akikah, kan gue ini materinya. Walimatul akikah atas cucu Ananda siapa tadi? Silvana Lopulalan. Lopulalan itu daerah mana? Sulawesi, Manado Bapak ya? Kok saya bisa tahu Manado? Orang tadi bilang Manado. Ya, jadi dari Manado Bapak ya, Sulawesi ya, Manado, subhanallah. Akikah ya, hukum akikah itu adalah sunnah muakkadah. Ya, ada 3 hukum. Yang pertama, Imam Hasan Al-Basri mengatakan akikah hukumnya wajib. Kenapa? Mengambil dasar hadis Rasulullah, al-gulam murtahinun bi akikah. Yang anak bergadai dengan akikahnya. Hatta tubuh dia bisabi, sehingga disembelih pada hari ke-7 kelahirannya apa? Kambing. Wa yukhlaqu ra'suhu, dicukur rambutnya, wa yusamma, kemudian digunting rambutnya. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan wajib hukumnya. Tapi tidak menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad yang mengatakan hukum akikah itu adalah sunnah muakkadah. Ya. Sunnah muakkadah berarti sesuatu yang apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, tidak dilaksanakan tidak dosa. Ya. Yang ketiga, sebagian pengikut Imam Hanafiyah mengatakan bahwa hukum akikah itu bukan wajib, bukan sunnah, tapi sesuatu yang biasa aja. Mereka mengambil dasar ketika Fatimah putri Rasulullah ya hendak mengakikahi putranya Hasan Husain, Nabi menjelaskan la tu'aki walakin ahliki, tak usah kamu akikahi, walakin ahliki, tapi cukur saja rambutnya, ditimbang patah sadaq kemudian sedekahkan, kata Nabi. Nah dari 3 paham, ada yang wajib, ada yang sunnah, bahkan ada yang tidak, jangan rame di masyarakat. Namanya fikih itu pasti ada perbedaan pendapat. Ada yang kunut, kagak kunut, rame, itu norak namanya. Yang bilang akikah wajib, yang satu sunnah, yang satu bilang kagak sunnah, kagak wajib, itu kan norak hukumnya. Fikih itu banyak. Nah, tapi ijma, sepakat ulama bahwa akikah itu sunnah.
bukan wajib dan juga tidak sifatnya mubah. Karena apa? Rasulullah melakukan akikah terhadap Hasan dan Husain. Hadis Rasulullah yang menjelaskan kaitannya dengan akikah adalah hadis datangnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ya. Di mana Aisyah mengatakan amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qa'anil gulamain bisyatain wa anil zariyah bisatin. Rasulullah memerintahkan kepadaku untuk mengakikahi anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Berarti ibu kalau lagi mengandung, ada yang mengandung sekarang? Masih muda, saya kan kayak 17 tahun ini. Saya kok melihatnya enggak, seperti 17 tahun lagi. 17 tahun lagi. Ada lagi, ya Allah. Ya, ibu, kalau pas kan tadi kata kambing, kalau anak laki-laki itu akikahnya 2 kambing. Kalau anak perempuan 1. Ibu misalnya punya anak dah sekarang dah. Ibu punya mantu, dikira mertua, mantu, ya mertua emang kawin lagi, ya. Ibu punya mantu lagi hamil, akhirnya dibawa diperiksa USG, Bu ya. Pas dilihat bagaimana, pas dilihat ada kembar 3 laki. Waduh, berarti nanti kalau lahir 6 akikahnya. Ya, 6 akikahnya. Yang kembar 5 ada, Bu. Teman saya besar ya, bilang gini, satu akhirnya saya punya anak itu laki-laki 3, punya anak perempuan semua 3-3-nya. Saya pengen 1 lagi biar dapat punya anak laki-laki. Kan suka ada yang gitu tuh. 1 lagi biar dapat punya anak laki-laki. Alhamdulillah ibu akhirnya di USG. Pas di USG lahiran kembar anak perempuan 3. Itulah manusia berencana, tapi Allah. Jadi kalau punya anak 5, kembar 5, kembar 4 laki-laki 8 akikah. Pertanyaannya bagaimana? Ya Allah, saya pengen anak saya kan kembar laki-laki 2 berarti 4 dong. Saya bisanya cuma 1 boleh nggak? Boleh. Kenapa? Hasan Husain itu diakikahi oleh Nabi. Akka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasan wal Husain kabsan. Rasulullah mengakikahi Hasan Husain itu 1 ekor kambing. Berarti kalau kita mau akikah anak kita laki-laki cuma punya 1 ekor kambing boleh. Abdolnya 2, kalau nggak ada berarti boleh 1. Alhamdulillah, berarti kalau gitu anak saya perempuan 1 boleh dan sepotong akikah. Memang orang begitu, kadang-kadang dikasih hati pengen masih mending pengen nambah. Yang laki-laki 2 boleh 1, yang 1 perempuan sepotong, emang ada kan yang sepotong. Ya, jadi sekali lagi itu ya kaitannya akikah ya. Lalu kapan waktu akikah itu? Waktu yang paling utama 7 hari kelahiran si jabang bayi. Al-akikah tudba'u biyobis sabi. Akikah disembelih pada hari ke-7 atau 14 hari kata Nabi, atau 21 hari itu utamanya. Tapi kalau misalnya kita nggak punya di waktu itu, boleh kapanpun kita punya rezeki. Misalnya apa? Datang ya semuanya ke rumah saya dalam rangka apa? 50 tahun akikah, boleh.